Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter Milan menang 2-0 atas Parma dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Ennio Tardini, Senin 9 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Inter Milan dalam laga ini dilesakkan Marcelo Brozovic pada menit 59 dan Matheus Vecino pada menit 69. Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan manis Inter Milan. Dalam 6 laga uji coba pramusim yang dilakoni, Inter Milan meraih 5 menang dan 1 imbang jika dihitung hanya di waktu normal. Semalam pelatih Simone Inzaghi untuk pertama kalinya bisa menurunkan mayoritas pemain kunci yang ia miliki di tim. Ada Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella dan Ivan Perisic yang mencicipi menit bermain kontra Parma dalam laga yang berkesudahan 2-0 untuk kemenangan I Nerazzurri. Direktur Inter TV Roberto Serpini berbicara mengenai hal ini. Ini adalah Inter, susunan pemain yang dibutuhkan oleh pelatih untuk dimainkan. Kita semua jelas memiliki keinginan yang tinggi untuk melihat tim utama di bawah Inzaghi. Tim memainkan formasi yang sama dengan Conte, namun dengan pergerakan yang berbeda tentu saja. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Inzaghi, namun para pemain juara tentu akan bisa cepat belajar. Inter akan melakoni laga persahabatan pamungkas mereka pekan depan kontra Dinamo Kiev. Martin Satriano adalah top skor pramusim Inter. Hingga saat ini ia telah mencetak 9 gol laga persahabatan pramusim. Inter TV mewawancarai pemain Primavera ini. Saya senang terus mendapat kesempatan turun ke lapangan dengan jersey ini. Kami tampil bagus dan saya senang sekali. Berduet dengan Lautaro Martinez, bermain bersama seseorang di level dirinya tentu rasanya luar biasa. Kami bekerja sama dengan baik. Saya bermain dengan pemain-pemain hebat, target saya adalah meningkat sejauh mungkin dan terus maju. Selama pertandingan persahabatan dini hari tadi melawan Parma 9 Agustus dijadikan kesempatan oleh para fans Inter yang hadir di stadion untuk memberikan dukungan kepada pelatih Simone Inzaghi dan CEO BP Marotta, sekaligus mengkritik pemilik klub atas penjualan Romelu Lukaku ke Chelsea. Dalam aksi protes tersebut, para fans bahkan melambai-lambaikan uang yang ditujukan kepada presiden klub Stefan Zhang. Menurut laporan dari AFCinternews.it, ada sekitar 500 pendukung Nerazzurri yang hadir di Stadio Ennio menyaksikan secara langsung kemenangan Nerazzurri dengan skor 2-0 atas Parma, di mana mereka juga meluapkan kemarahan mereka pada aktivitas terbaru Suning di bursa transfer musim panas ini. Konglomerat asal Cina itu berusaha untuk memangkas pengeluaran gaji pemain dan menghimpun dana untuk menstabilkan keuangan, yang berpuncak pada penjualan pemain bintang seperti Romelu Lukaku dan Achraf Hakimi. Kebijakan tersebut mendorong pelatih Antonio Conte untuk pergi hanya beberapa minggu setelah memimpin Inter meraih Scudetto musim lalu. Selain nyanyian penghinaan, fans juga membentangkan spanduk yang bertuliskan, "Zhang, jika Anda ingin menyelamatkan Inter, maka Anda harus pergi." Sementara di spanduk lainnya berbunyi, "Zhang, waktunya sudah habis." Ada juga ultras yang melambaikan uang 10 euro yang diiringi dengan nyanyian, "Kamu harus menjual dan kami akan memberimu uang." Edin Dzeko akhirnya akan segera berseragam Inter. Usai mengejar penyerang Bosnia ini selama beberapa musim terakhir, baru musim ini keinginan itu segera terwujud. Laporan dari La Gazzetta dello Sport mengabarkan jika Inter sudah menjanjikan nomor punggung 9 milik Romelu Lukaku kepada penyerang 35 tahun ini.
Pagi ini waktu setempat diyakini AS Roma akan memberi lampu hijau untuk transfer ini dan sang pemain kemudian siap bertolak ke Milano untuk menjalani tes medis. Dzeko sudah sepakat dengan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 5 juta euro ditambah bonus bersama Inter. Ada Sky Sport yang juga meyakini hari ini Dzeko akan secara resmi menyampaikan kepada AS Roma terkait pilihannya. Setelahnya, kedua klub masih perlu membicarakan soal biaya kompensasi transfer ini. Kedua klub kian dekat untuk menyepakati semuanya dan ada keinginan untuk bisa merampungkan transaksi ini segera. Roma akan menepati janji yang ia lontarkan kepada Dzeko. Bagi Inter, Dzeko bukan penyerang terakhir yang akan didatangkan. Pihak klub masih bekerja mendatangkan Dufan Zapata maupun Joaquin Correa salah satunya. Juga ada ketertarikan akan sosok Gianluca Scamacca yang masuk dalam daftar pemain incaran. Untuk Zapata, semua banyak bergantung kepada upaya Atalanta menemukan penggantinya. Bandrol sekitar 40 juta euro. Usai harus kehilangan Romelu Lukaku, Inter tak memiliki niatan juga harus kehilangan Lautaro Martinez. Ada Tottenham Hotspur yang terus mengupayakan penyerang asal Argentina ini. Berbeda dengan laporan dari The Times yang menyebut sudah ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua tim, Sky Sport mengabarkan jika belum ada kesepakatan yang tercapai. Tottenham baru mengajukan tawaran untuk Lautaro Martinez sekitar 1 minggu yang lalu. Pada satu titik antara Lautaro dan Lukaku, Inter memutuskan untuk menjual Big Rome karena alasan bandrol dan juga perbedaan usia di antara kedua pemain. Lautaro berusia 23 tahun dan Lukaku berusia 28 tahun. Inilah kenapa berdasarkan kesepakatan dengan pihak Lautaro, mereka menolak tawaran dari Spurs. Keinginan dari Inter adalah Lautaro yang memiliki kontrak kadaluarsa pada 2023 akan bertahan di Milano untuk 2 tahun mendatang. Kompetisi baru Serie A semakin dekat untuk memulai. Banyak pelatih ternama datang kembali ke Italia setelah Antonio Conte pergi meninggalkan Inter. Nerazzurri selain kehilangan pelatih yang membawanya Scudetto, juga kehilangan 2 pilar utamanya, yaitu Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku. Salah satu kandidat kuat Scudetto musim depan, Juventus mengalami kekalahan 3-0 di Gamper Trophy melawan Barcelona. Pelatih Juve Max Allegri berbicara kepada Sky Sport menjelang musim depan. Lukaku pergi, Inter memenangkan kejuaraan. Siapa yang memenangkan kejuaraan adalah favorit. Maka pada tanggal 21 kita semua mulai dari nol, dan oleh karena itu kita harus mencoba mendapatkan 90 poin untuk memenangkan kejuaraan.